الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, salat zuhur Masjid Raya Mujahidin dan pendengar radio Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas sedikit dan juga sangat singkat, yaitu tentang meniti jalan kesabaran, yaitu salah satu sifat yang mana dengan sifat ini, dengan sifat kesabaran ini, seorang muslim akan meraih kebaikan yang begitu banyak dan juga bahkan berlimpah, yaitu berlimpah dalam setiap amal solehnya, yaitu sifat yang diajarkan, bahkan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahkan kebaikannya itu yang akan dia dapatkan adalah kebaikan yaitu tanpa ada batasnya, pahalanya tidak ada batasannya. Kebaikan tidak terhingga sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasnya. Maka dalam setiap amal soleh apapun yang dikerjakan, entah itu ringan ataupun berat, apalagi yang besar, yang ingin dikerjakan dalam setiap kebaikan apapun yang dilakukan, maka adalah membawa bekal serta air kesabaran. Karena dengan bekal tersebut, yaitu maka dia akan mampu menjalani amal soleh dan kebaikan dalam yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam yaitu ketenangan juga yang akan dia dapatkan dan juga dalam kebahagiaan yang hakiki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu, agar dapat membantu kita, sabar dan sholat. Dua perkara ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka begitu sangat perlunya kita, yaitu dengan yang namanya sifat ini, sifat kesabaran ini, terutama dalam menjalani hari-hari kita yang penuh dengan ujian. Dalam kehidupan ini penuh dengan cobaan. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang yaitu juga penuh dengan tantangan, pasti itu sudah menjadi fitrah, sunnatullah, dan pasti ada banyak permasalahan. Maka agar lebih kuat, agar kita lebih tenang, dan agar kita lebih mampu mengendalikan diri kita dalam menghadapi berbagai permasalahan, yaitu dalam kehidupan di dunia ini, maka sangat penting untuk kita memperhatikan beberapa perkara dalam kaitannya sifat dengan kesabaran ini. Yang pertama adalah kesabaran ini yaitu datangnya dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat sabar itu kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yaitu ketika seseorang memiliki sifat kesabaran, maka pada hakikatnya dia adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, wa ma sabruka illa billah. Dan sesungguhnya kesabaran itu tidak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 127. Yang kedua,
yaitu kesabaran itu adalah merupakan bagian yang terpenting dan sifat, yaitu sifat manusia yang sangat baik dan juga sangat utama. Sifat yang yaitu menandakan akan keteguhan dari kekuatan, yaitu kekuatan hati seseorang. Keteguhan dan juga kekuatan untuk apa? Untuk menahan segala amarah, yaitu khususnya amarah keburukan dan juga amarah-amarah dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat yaitu 43. Yang ketiga, poin yang ketiga, kesabaran yaitu pada perkara kebaikan yang hati berat untuk melaksanakannya, yang mungkin disebabkan oleh yaitu cuaca yang dingin, kemudian udara yang sangat panas mungkin, atau juga lapar, haus yang harus ditahan. Maka sesungguhnya pada kesabaran seperti itu akan memberi kebaikan yang begitu banyak. Karena juga disebutkan dalam riwayat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Jadi, dan ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam kesabaran yang engkau benci itu terdapat banyak kebaikan. Berarti terkadang kalau hal-hal yang tidak kita sukai dalam perkara apapun yang kita benci tapi kita sabar, pada hakikatnya itu pasti, karena ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti banyak kebaikannya. Poin yang keempat, yaitu kesabaran pada perkara kebaikan akan menjadi cahaya yang terang dan juga lembut untuk menjadi yaitu penerang pada kehidupan. Karena juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, was-sabru dia. Was-sabru dia, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabar itu adalah cahaya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka 4 perkara hakikat kesabaran ini beserta keutamaannya yang terdapat dalam setiap amal soleh, amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, yaitu mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mengaruniakan kepada kita dan memberi yaitu pahala yang begitu besar dengan sifat yang mulia diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yaitu sebagaimana meniti jalan kesabaran ini dalam kebaikan, bukan hanya dalam saat-saat tertentu saja, tetapi yaitu meniti pada jalan kesabaran dalam ketaatan dan juga kebaikan-kebaikan sampai tiba waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kepadamu ajal atau kematian. Nah, maka yaitu mudah-mudahan marilah kita memperbanyak berdoa di hari-hari dan waktu-waktu, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa negara kita yaitu yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat serta berkah yang begitu banyak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan juga yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.